فالسلام الله على الهادي والكون يردد. Selanjutnya nomor urut 5, delegasi kelas 5 atas nama Agnesa Aurelia Vanessa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Saya menghormati Tuan Juri serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat berupa nikmat sehat dan nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara musyawarah malam hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah. Teman-teman yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan mengkaji sedikit tentang Isra Mi'raj. Teman-teman, tahukah kalian apakah itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra sendiri adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari kota Mekah menuju ke Baitul Maqdis atau yang sekarang kita sebut sebagai Palestina. Sedangkan Mi'raj sendiri adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Lantas, tahukah kalian menggunakan apa sih Nabi Muhammad naik sampai ke langit ketujuh? Apakah naik tangga atau naik pesawat? Oh, tentu tidak. Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh menggunakan buraq. Tahukah kalian apa itu buraq? Apakah buraq itu lawan kata dari baik? Tidak, lawan kata baik adalah buruk. Sedangkan buraq adalah hewan putih yang panjang, yang lebih besar dari keledai. Akan tetapi lebih kecil daripada kuda. Di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa buraq itu merupakan seekor kuda putih yang sangat cantik, sangat indah. Tahukah kalian bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini tercantum dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 1. Adakah yang hafal surat Al-Isra ayat 1? Tidak, saya juga tidak hafal. Dalam perjalanan Isra atau perjalanan dari kota Mekah menuju ke Baitul Maqdis atau kota Palestina, Nabi Muhammad bertemu dengan orang yang sedang berada di ladang, sedang menanam benih, yang kemudian benih itu tumbuh dan siap dipanen pada hari itu juga. Nah, teman-teman tahu nggak siapa sih yang menanam benih-benih tersebut? Yang menanam benih-benih tersebut adalah orang-orang yang meninggal
di jalan Allah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan makom Nyai Masyitoh. Nyai Masyitoh sendiri adalah istri dari Raja Firaun. Nyai Masyitoh sangat taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Nyai Masyitoh meninggal karena dihukum oleh Raja Firaun dengan cara dimasukkan ke dalam kuali yang berisi minyak yang sangat panas. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang-orang yang menghantamkan kepalanya pada batu yang sangat besar hingga hancur berkeping-keping dan diulangi secara berulang kali. Nah, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang enggan dan merasa keberatan dengan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, teman-teman jangan lalai sholat ya. Yang penting tinggal sholat. Kemudian ketika di perjalanan, ketika sampai di Baitul Maqdis atau Palestina, Nabi Muhammad melaksanakan sholat 2 rakaat dan bertemu dengan orang. Nabi Muhammad kemudian bertemu dengan seorang Nabi Muhammad mendengar panggilan dari 2 orang yang memanggil di kanan dan kirinya. Namun beliau tidak menghiraukan panggilan tersebut karena panggilan tersebut berasal dari kaum Yahudi dan Nasrani. Apabila beliau mempedulikan panggilan tersebut, maka umat-umat beliau akan masuk ke dalam umat Yahudi dan Nasrani. Lalu Nabi Muhammad bertemu dengan seorang wanita yang menggunakan perhiasan di tangan dan seluruh badan. Siapakah seorang wanita tersebut? Seorang wanita tersebut adalah dunia. Nabi Muhammad tidak mempedulikan panggilan seorang wanita tersebut karena apabila beliau mempedulikan panggilan tersebut, maka umat Nabi Muhammad akan sangat mencintai dunia dan tidak mencintai akhirat. Sesampainya di Baitul Maqdis atau di Palestina, Nabi Muhammad melaksanakan sholat 2 rakaat dan kemudian beliau ditawari 2 buah bejana atau kendi, yang satu berisi air susu dan yang satu berisi air khamar. Kemudian Nabi Muhammad memilih bejana yang berisi air susu. Apabila Nabi Muhammad SAW memilih bejana yang berisi air khamar, maka umat beliau akan hobi mabuk-mabukan. Kemudian beliau mi'raj atau naik ke langit menggunakan buraq. Ketika di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Pada langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Pada langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan
Nabi Yusuf. Kemudian pada langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian di langit kelima Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Daud. Ayub. Kemudian pada langit pada langit ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, dan pada langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya melakukan sholat wajib selama 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad merasa keberatan dengan perintah tersebut dan diganti menjadi 5 kali sehari. Nah, kesimpulan dari pidato pada malam hari ini adalah bahwa Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya, dengan ditandai dengan beliau sangat keberatan ketika umatnya disuruh untuk melakukan sholat wajib selama 50 kali dan akhirnya menjadi 5 kali sehari. Nah teman-teman, apakah kalian sanggup melaksanakan sholat 50 kali? Alhamdulillah, sholatnya 5 kali. Kemudian tinggi derajat sholat dalam Islam, sholat dalam Islam derajatnya sangat tinggi karena perintah sholat sendiri merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah Nabi Muhammad telah diperlihatkan bentuk surga dan neraka, di mana ketika orang melaksanakan sholat, berbuat baik kepada teman, saudara, tetangga dan sesamanya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian apabila orang yang tidak melaksanakan sholat, berbuat buruk dan kejahatan, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk delegasi kelas 5.